Saudara-saudariku, seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan di cakupan wilayah Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat, dari sebuah tempat titik bersejarah di Jalan Ahmad Yani, Merauke. Saya selaku tokoh datang ke hadapan seluruh saudara semua untuk mengajak kita semua mensyukuri nikmat perjuangan 22 tahun itu. Sebagai manusia, kita tidak pernah membuat mujizat. Kita hanya berjuang dengan memanfaatkan waktu kiriman Tuhan selama 20 tahun. Dan sampai tanggal 25 Juni 2022 bertempat di Senayan, seluruh perwakilan rakyat Indonesia termasuk DPR RI dari Dapil Papua menyepakati untuk menjawab usulan perjuangan masyarakat Indonesia dari Papua Selatan. Dalam sidang paripurna dengan bulat telah menetapkan Provinsi Papua Selatan dan ditindaklanjuti tanggal 30 Juli 2022 dengan mengundangkan hasil paripurna itu dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Kebanggaan, Provinsi Perjuangan, bukan Provinsi Hadiah. Kita sudah menggenapi 2 tahapan sejarah itu, mulai dari 2022 sampai Juni dan Juli 2022. Buah perjuangan itu telah berhasil kita capai dengan memiliki sebuah daerah otonom baru di atas tanah beranugerah Papua Selatan dari gabungan tanah ulayat 6 suku: Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Ayu, dan Asmat. Seluruh kepemilikan tanah ulayat itu telah kita persembahkan sebagai tempat berdirinya Provinsi Bersatu, Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Dan untuk menghadapi langkah berikutnya, tanggal 11 bulan 11 tahun 2022, Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah melantik 3 penjabat pemandu pemerintahan awal masing-masing Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan tanggal itu menjadi tanggal bersejarah keempat, dan kita akan masuk lagi tanggal bersejarah kelima, yaitu dimulainya penyelenggaraan pemerintahan baru yang akan dipandu oleh penjabat gubernur
seorang anak yang terlahir di tanah Papua Selatan dari persekutuan wilayah Asmat, Insinyur Apollo Savanpo. Seluruh perhelatan dan teka-teki sudah kita jalani. Siapa gerangan sang pemandu itu? Kita sudah menyampaikan berbagai pertimbangan kepada pemerintah pusat, tapi pilihan telah jatuh. Dengan amanat negara diberikan kepada saudara Apollo Savanpo. Setelah pelantikan tanggal 18 November 2022 jam 9.30 nanti, dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia, akan tiba mendaratkan pijakan kakinya sebagai kepala daerah persiapan Provinsi Papua Selatan. Dan ini merupakan salah satu paket dari kelengkapan perjuangan kita. Kita patut bersyukur dengan menjemput secara bersama-sama tanpa kecuali. Saya selaku tokoh juang bersama kamu semua dengan ikhlas hati dapat datang berduyun-duyung menerima kehadiran kedatangannya di Bandara Mopa Merauke. Saudara-saudariku, hari ini tanggal 15 bulan 11 tahun 2022. Waktu sekali diputar dan dia terus berputar dan berjalan. Tidak ada satu tangan manusia yang akan menghentikan sementara roda perputaran waktu itu. Sisa 3 hari lagi, momentum bersejarah itu akan tiba. Dan tugas beliau adalah melakukan persiapan untuk menuntaskan seluruh momentum akhir, yaitu memandu pemilihan gubernur definitif, gubernur kebanggaan dari anak negeri ini, pewaris negeri ini. Siapapun orangnya, beliau ditugaskan untuk merampungkan itu, yang persiapannya akan dimulai besok tanggal 18 November 2022. Oleh karena itu saya mengajak semua untuk datang pada momentum itu. Panitia dari Aliansi Masyarakat Papua Selatan yang sudah dibentuk dengan melibatkan seluruh 8 stakeholder, yaitu 4M 2A atau 2A 4M, Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Ayu, dan Asmat, atau Asmat, Ayu, Mapi, Mandobo, Muyu, dan Asmat, dan Papua lain yang telah berdomisili bersatu di Tanah Kedamaian Papua Selatan, dan seluruh paguyuban Nusantara dari Maluku sampai Nangru, Aceh, Darussalam, dalam ikatan persaudaraan Isakot BK Isakot Kai. Kita bersatu menjemput sang pangeran perintis pertama
untuk memandu kita dalam persiapan menuju keputusan pemilihan gubernur definitif untuk negeri berkarunia ini. Jangan lewatkan waktu. Datanglah. Pro kontra di masa lalu itu adalah proses demokrasi yang tidak bisa dipatahkan, itu hanya keputusan Tuhan. Sedangkan yang lain itu adalah perjuangan kodrati manusia. Dan hasil perjuangan keputusan terakhir Apollos Savanpo adalah unsur ASN yang telah diputuskan dengan melihat berbagai pertimbangan, sehingga dia layak untuk memandu persiapan pemerintahan awal untuk kita memilih gubernur kebanggaan kita besok. Inilah undangan yang kami sampaikan kepada kamu semua. Dan inilah provinsi abad 21 di milenium ketiga. Dan kita ada sebagian warga yang menjadi manusia dua zaman, yaitu manusia abad 20 dan manusia abad 21. Kita bersatu padu untuk membuat sejarah gemilang baru untuk membangun Provinsi Papua Persemakmuran, Provinsi Papua Selatan, di gerbang fajar yang setiap pagi sepanjang abad matahari menyapa untuk kita menjalankan seluruh hari menjadi waktu untuk mempersembahkan banyak karya-karya besar. Hentikan segala hal yang dapat mengganggu, termasuk yang ingin mengajak masyarakat lain untuk melakukan penolakan apapun. Karena keputusan itu bukan keputusan merampas hak siapapun, tetapi ini adalah keputusan dari dua pertimbangan yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa gubernur Provinsi Papua Selatan dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan mutlak hukumnya harus orang asli Papua dari gen ras Melanesia. Kalau untuk caretaker tidak ada syarat di undang-undang manapun. Jikapun ada yang meminta untuk masuk di dalam ranah politik, itu sebuah tawaran saja. Tetapi mutlak yang harus diketahui bahwa penjabat gubernur bukan jabatan politik, tetapi jabatan karir yang mempertimbangkan aspek pangkat dan golongan, dan yang hanya dipertimbangkan untuk menduduki jabatan caretaker bupati itu adalah ASN yang menduduki jabatan penjabat tinggi media. Karena beberapa saat lalu banyak anak-anak kita dari unsur Papua yang tidak berada pada tataran penjabat tinggi media, maka pemerintah melakukan upaya pengalihan pangkat dan golongan yang rata-rata 3 yang diangkat itu menduduki pejabat tinggi pertama, sehingga satu hari menjelang pengangkatan menjadi penjabat gubernur, diangkat dulu dari pejabat tinggi media, pejabat tinggi pertama menjadi pejabat tinggi media, dan dengan syarat itu hari berikutnya dilantik tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Ini penjelasan singkat untuk menghentikan segala hal yang ingin lagi ditawarkan ulang setelah keputusan itu final.
Mari kita bersatu padu, berbahagia dan mensyukuri jerih lelah perjuangan kita 20 tahun. Provinsi lain perjuangannya tidak seperti kita. Dan kita adalah masyarakat Indonesia, masyarakat Papua yang tangguh dan bertahan dengan prinsip jangan kalah sebelum bertarung, jangan mundur sebelum melangkah. Dan kita sudah tiba di langkah harapan itu. Titik sudah kita capai. Tinggal satu tahap lagi. Sehingga segala cara yang dipakai, segala manuver yang dipakai sebaiknya dihentikan dan bersatu untuk tidak merusak ukhuwah kebinekaan, ukhuwah kemasyarakatan kita untuk hidup rukun bersatu dengan damai di tanah istana damai, tanah istana sukacita, tanah di mana matahari pertama Indonesia tersenyum untuk kita semua yang berbeda-beda. Inilah ajakan saya dari Ibu Negeri Provinsi Persemakmuran Papua Selatan yang mengambil tempat di titik bersejarah perjuangan proses pembentukan Provinsi Papua Selatan di Jalan Ahmad Yani. Tidak ada alasan pun untuk tidak hadir. Besok saya hanya seorang pencetus yang tidak akan memetik buah kenikmatan dari Provinsi Papua Selatan. Kamu semua adalah yang akan menikmati itu. Kami hanya mempersembahkan provinsi ini untuk dikelola dengan baik demi persemakmuran 8 stakeholder itu. Ini harapan saya. Pasti kamu melihat saya tete tewas, tete wasur, bukan mati, tapi tete sewas kalau ada informasi sakit. Kalau saya sakit, tidak ada suara lantang yang saya bagi untuk kamu semua, untuk mengundang kamu semua hadir, ya, karena sudah komitmen saya pada saat itu. Sebelum saya berhenti bernapas alias mati, saya akan mengantarkan masyarakat ini untuk tiba di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Selamat tiba di provinsi itu. Hadirkan dan semangatkan semangat provinsi supaya kita merasa bahwa kita sudah melangkah dari kabupaten dan saat ini kita sedang berada di provinsi baru, Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ini undangan terbuka. Panitia Aliansi Masyarakat Papua Selatan akan menjemput semua masyarakat yang ingin hadir. Dan juga siapkan konsumsi untuk seluruh masyarakat yang akan hadir. Tidak usah takut akan lapar dan haus. Panitia siap melayani Anda jika Anda akan datang menjemput. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai undangan terbuka melalui media ini, ya, melalui info kejadian Merauke. Dan ada sebuah kejadian istimewa yang akan terjadi di kota Ibu Negeri Papua Selatan, yaitu tibanya penjabat gubernur Provinsi Papua Selatan. Bagi mereka yang belum melihat wajahnya, inilah saatnya pada saat Anda menjemput. Jika ada kesempatan Anda bisa bersalaman, jika ada kesempatan Anda bisa melihat dari dekat sosok penjabat pemandu pemerintahan awal Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadirannya. Kami tunggu jam
9.30 di Bandara Kebanggaan di atas tanah persemakmuran Provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua, dan Tuhan menjaga kita semua untuk kita menjemput penjabat gubernur kebanggaan kita.